Halo semuanya, pernah nggak sih kalian tuh berpikir siapa yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam tata kelola perusahaan? Apakah pemegang saham yang berinvestasi atau seluruh ekosistem bisnis yang terlibat? Nah, dalam video ini kita ini akan membahas hubungan antara sustainability, profit, dan corporate governance dalam konteks teori stakeholder. Nah, kita juga akan melihat beberapa contoh kasus dari perusahaan di Indonesia. Juga kita akan analisis nih, mana sih yang lebih efektif dalam dunia bisnis saat ini? Nah, selanjutnya kita akan membahas definisi dari keterkaitan konsep, tujuannya, dan manfaat dari semua yang kita sebutkan. Yang pertama nih, kan ada sustainability. Definisinya apa sih? Nah, sustainability itu konsep yang memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan cara yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Nah, tujuan perusahaan sustainability ini menjaga dan melindungi lingkungan dari kerusakan lebih lanjut, juga meningkatkan efisiensi produksi untuk menghemat pengeluaran. Nah, menjaga reputasi perusahaan dan juga meningkatkan loyalitas pelanggan, yang mana ini akan menarik investor yang peduli terhadap isu lingkungan dan sosial. Nah, manfaat perusahaan sustainability itu memberikan keuntungan langsung bagi perusahaan, mempersiapkan diri untuk ketahanan dan kesuksesan, juga bisa membantu perusahaan berdiri kokoh di tengah persaingan yang sangat sengit. Nah, mungkin contoh dari penerapan sustainability ini dalam perusahaan itu bisa mencakup berbagai aspek. Jadi mulai dari operasionalnya hingga tanggung jawab sosialnya gitu. Mungkin contoh konkretnya tuh seperti lingkungan, environmental sustainability, social sustainability, economic sustainability. Nah, yang selanjutnya ada profit. Nah, apa sih definisi dari profit itu sebenarnya? Profit adalah keuntungan finansial yang menjadi tujuan utama dari sebuah bisnis untuk memastikan kebertumbuhan dan kelangsungan hidup dari sebuah perusahaan. Contohnya nih mungkin faktor yang mempengaruhi profit. Yang pertama ada periode waktu, yang kedua ada skala perusahaan, yang ketiga ada lama perusahaan berdiri, yang keempat ada kredibilitas. Kita akan membahas tentang siginya nih, definisinya nih. Nah, sigi sendiri atau corporate governance sendiri adalah sistem tata kelola perusahaan yang memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keseimbangan dalam pengambilan keputusan bisnis. Nah, corporate governance atau tata perusahaan adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar berjalan secara transparan, adil, dan bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan. Corporate governance ini memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan, karyawan, dan pemegang saham. Antara lain, apa saja sih? Ya, tentu saja meningkatkan reputasi perusahaan, mencegah risiko finansial, dan juga memastikan kepatuhan hukum. Ya, contohnya tentu saja dong, yang seperti saya jelaskan tadi, transparansi, akuntabilitas, independensi, keadilan, dan tanggung jawab. Lalu kita akan menuju ke definisi dari teori stockholder dan stakeholder. Yang pertama kita akan jelaskan tentang teori stockholder. Uh, yang mana itu perusahaan ini hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham dan bertujuan memaksimalkan profit. Dengan teori stakeholder, perusahaan ini tuh bertanggung jawab terhadap semua pemangku kepentingan termasuk pelanggan, karyawan, masyarakat, dan lingkungan. Mungkin kita harus membandingkan nih stakeholder dan stockholder nih biar jelas nih. Untuk aspek sustainability nih, untuk stockholder itu berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tetapi mulai mempertimbangkan keberlanjutan itu hanya untuk menghindari resiko bisnis saja. Sedangkan untuk stakeholder itu mengutamakan keseimbangan antara keuntungan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Jadi keuntungannya itu ada, cuman tidak terlalu besar seperti stockholder itu. Sedangkan stockholder ini tuh mempertimbangkan keseimbangan itu hanya untuk menghindari resiko bisnis. Jadi bukan untuk karena ya aku ingin mementingkan mereka gitu, tidak, tapi hanya untuk menghindari resiko bisnis saja. Dalam aspek profit, nah stockholder di situ menggunakan laba perusahaan yang dapat meningkatkan dividen atau nilai saham. Sedangkan untuk stakeholder ini tuh melihat profit itu sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan terhadap semua pemangku kepentingan. Tuh. Jadi untuk stockholder itu dia tuh melihat laba itu semua hanya sebagai dividen dan nilai saham saja. Jadi
Ya, untuk petingginya itu hanya melihatnya itu laba, laba, laba gitu saja. Jadi fokusnya kepada laba, dan untuk stakeholder itu melihatnya itu sebagai profit yang mana itu dianggap sebagai tanggung jawab yang diberikan untuk eh, tanggung jawab perusahaan itu untuk Nah, diberikan kepada selanjutnya semua. untuk aspek dalam corporate governance atau CG ya, untuk stockholder sendiri itu mendorong transparansi, pengelolaan baik dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham. Di mana stakeholder untuk teori stakeholder itu diharapkan perusahaan itu menerapkan tata kelola itu yang adil, etis, dan bertanggung jawab kepada semua pihak yang terlibat. Jadi untuk stockholder itu transparansinya itu atau pengelolanya itu hanya untuk para pemegang saham saja, sedangkan untuk stakeholder itu transparansinya itu diberikan kepada semua karyawan. Jadi semua karyawan masyarakat gitu. Jadi lebih terbuka lah intinya untuk ke seluruh kalangan perusahaan atau seluruh bagian dari perusahaan. Sedangkan untuk stockholder lebih ke pemegang sahamnya saja begitu. Nah, yang selanjutnya ini ada contoh kasus. Nah, di sini ada perusahaan. Kita ambil perusahaan untuk dikaitkan dengan stakeholder atau stakeholdernya ya. Dan di sini untuk stakeholder oriented itu ada perusahaan Amazon, di mana fokus utamanya itu profitabilitas dengan efisiensi biaya dan operasional yang ketat. Juga kritik terhadap kondisi kerja karyawan dan dampak lingkungan dari sistem pengiriman cepatnya. Di mana itu sustainability-nya itu hanya apa dapat diterapkan sejauh meningkatkan efisiensi bisnis. Jadi perusahaan ini tuh lebih fokus untuk profitnya dengan efisiensi biaya gitu. Jadi operasional tuh harus ketat. Kita harus mengurangi beban biaya seminim mungkin untuk meningkatkan profitabilitas gitu. Jadi ya harus nge-push karyawannya gitu buat kerja kerja gitu. Dimana perusahaan Patagonia ini menjadikan keberlanjutan sebagai bagian dari strategi bisnis utama, yang mana tuh mereka itu menggunakan bahan daur ulang, juga mereka berusaha untuk mengurangi limbah dan mendukung aktivisme lingkungan. Nah, keuntungan itu tetap diperoleh meskipun dikit, tapi dengan cara atau aktivitas itu yang lebih beretika atau etis gitu kan. Jadi tidak merusak lingkungan dan lebih ke memikirkan dampaknya. Jadi setiap aktivitas itu memikirkan dampaknya ke lingkungan itu bagaimana, begitu. Selanjutnya kita analisis nih, model bisnis mana sih yang lebih efektif itu saat ini kan ya. Eh, untuk menurut kami di sini tuh pendekatan stakeholder oriented itu lebih efektif karena beberapa alasan. Nah, tentu saja karena regulasi yang ketat, di mana itu sekarang itu kan negara tuh mulai menerapkan regulasi ketat kan yang terkait lingkungan dan tanggung jawab sosial. Jadi stakeholder oriented itu yang lebih mementingkan kebersamaan atau secara keseluruhan itu lebih bagus. Juga kesadaran konsumen yang semakin tinggi, mana tuh konsumen itu lebih memilih produk dari perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan kan. Jadi kalau misalnya perusahaannya juga banyak limbahnya atau lebih ke merusak lingkungan, itu ya konsumen lebih milih untuk nggak mendukung mereka. Jadi begitulah. Terus untuk daya tahan jangka panjang, eh, karena kan perusahaan yang keberlanjutan itu cenderung lebih stabil dan memiliki reputasi yang baik. Nah, kalau memiliki reputasi yang baik, udah jelas keuntungannya apa saja. nah, Jadi kesimpulannya itu ya, sustainability, profit, dan CG itu harus berjalan seimbang untuk menciptakan perusahaan yang sukses dalam jangka panjang. Juga perusahaan yang dapat eh, menerapkan atau perusahaan yang dengan pendekatan stakeholder itu seperti Patagonia tadi itu lebih siap menghadapi tantangan dalam bisnis modern di mana perusahaan yang murni stockholder gitu. Jadi bisnis masa kini itu lebih atau harus menyeimbangkan keuntungan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan agar tetap relevan dan kompetitif begitu. sekian penjelasan dari video kami tentang
tata kelola perusahaan dalam ekosistem bisnis yang mengutamakan keberlanjutan atau keuntungan. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Uh, Mungkin jika teman-teman ingin bertanya atau berdiskusi lagi nih tentang materi yang kita bahas, mungkin bisa uh, mengajukan pertanyaan di kolom komentar dan berdiskusi bersama ya. Kita sama-sama belajar juga. Jadi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.